Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Indira Putri dari program studi PJJ Komunikasi kelas KM 203 dengan nomor induk mahasiswa 220501010135. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video presentasi dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Estetika Humanisme. Langsung saja, di sini materi yang akan saya presentasikan yaitu terkait self-concept. Pengertian self-concept. Self-concept ialah suatu ide, pikiran, perasaan, kepercayaan, serta pendirian yang diketahui oleh individu dalam berhubungan dengan orang lain. Artinya, self-concept merupakan pembentukan identitas diri serta bagaimana kita berpikir mengenai diri kita sendiri di dalam suatu kelompok ataupun lingkungan sosial. Pada dasarnya, kepribadian ibaratnya seperti topeng yang digunakan oleh seseorang. Hal ini terjadi karena saat berada di lingkungan sosial atau di dalam suatu kelompok, setiap orang memiliki konsep dirinya masing-masing yang berdasar kepada sudut pandangnya sendiri terhadap lingkungan sosial di mana ia berada. Semua orang tidak murni menjadi dirinya sendiri, karena sifat dasar manusia ialah merupakan makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Seperti menurut Brooks, self-concept ialah pandangan maupun perasaan kita terhadap diri kita sendiri. Dalam self-concept, kita sebagai objek dan juga subjek proses persepsi. Dan juga menurut Cooley, menyebutnya dengan looking glass self atau cermin diri. Sedangkan menurut Byrne 1993, self-concept ialah pesan kepada diri sendiri secara keseluruhan mencakup pendapatnya sendiri terhadap dirinya sendiri dan di mata orang lain, serta beberapa hal yang ingin ia capai. Oleh karena itu, self-concept memiliki berbagai sudut pandang dan tidak hanya pada satu perspektif saja. Selanjutnya, berbagai aspek self-concept. Self-concept memiliki beberapa aspek yang membungkusnya, dan adapun aspeknya sebagai berikut. Yang pertama ada aspek perseptual. Aspek perseptual yaitu mengetahui individu tentang keadaan dirinya atau penilaian seseorang terhadap sesuatu yang dimilikinya. Hal ini berupa fisik seperti tinggi badan, berat badan, warna kulit, cantik, tampan, jelek maupun kondisi tubuh yang normal atau cacat. Hal ini disebut juga physical self-concept. Selanjutnya, ada aspek konseptual. Aspek konseptual ini merupakan pengetahuan seseorang yang memiliki hubungan dengan sifat-sifat dari latar belakang serta masa depannya atau bagaimana peran sosial yang dimainkan serta sejauh apa penilaiannya terhadap kinerjanya. Dalam hal ini berupa kejujuran dan percaya diri. Adapun peranan sosial yaitu orang tua, teman serta lingkungan. Hal ini disebut juga psychological self-concept. Psychological self-concept. Lalu selanjutnya ada aspek attitudinal, yang dimana merupakan sikap seseorang mengenai dirinya kepada status masa depan, harga diri, rasa malu, kebanggaan, serta harga diri. Aspek ini merupakan nilai-nilai etika serta prinsip-prinsip yang memberi dampak, arti, serta arah bagi kehidupan seseorang. Aspek ini disebut attitude self-concept. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi self-concept. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi self-concept yaitu yang pertama,
Reaksi orang lain dengan cara mengamati pencerminan terhadap perilaku seseorang, terhadap respon orang lain, serta dapat dipengaruhi dari diri orang itu sendiri. Yang kedua, perbandingan dengan orang lain. Hal ini sangat mempengaruhi self-concept. Hal ini sangat mempengaruhi self-concept seseorang yang disebabkan oleh tergantung cara seseorang tersebut membandingkan orang lain dengan dirinya. Selanjutnya, identifikasi terhadap orang lain. Seseorang pada dasarnya selalu ingin memiliki beberapa sifat dari orang yang ia kagumi. Lalu, peranan seseorang. Setiap orang tentunya memiliki citra dirinya, dan dari hal itulah seseorang tersebut akan memainkan perannya. Konsep diri itu terbagi juga atas dua, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Kita mulai dengan konsep diri positif. Karakteristik seseorang yang memiliki positif self-concept yaitu seseorang akan mengembangkan sifat harga diri, percaya diri, memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri, serta mempunyai pemahaman diri yang baik. Pemahaman diri yang baik di sini maksudnya memiliki kemampuan khusus guna mengatasi persoalan-persoalan objektif yang dihadapi. Selanjutnya, menerima pujian tanpa ragu ataupun malu, karena memahami bahwa penghargaan serta pujian layak diberikan kepada individu sesuai hasil kerja dari individu tersebut. Selanjutnya, menyadari bahwa setiap orang mempunyai keinginan maupun perasaan serta perilaku yang tidak semua disetujui oleh masyarakat. Pemahaman seperti ini menyebabkan seseorang tersebut tidak merasa sempurna atau istimewa maupun tidak merasa baru atau mentah di hadapan orang lain. Lalu selanjutnya, mampu memperbaiki diri atau melakukan proses refleksi diri serta mau mengungkapkan kepribadiannya yang tidak disenangi dengan tetap berusaha mengubahnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep diri negatif. Ciri-ciri karakteristik seseorang yang memiliki negatif self-concept yaitu yang pertama, seseorang cenderung mengembangkan sifat-sifat tidak mampu serta rendah diri, sehingga mengakibatkan penyesuaian diri yang kurang baik. Hal ini menyebabkan seseorang sulit menjalin persahabatan yang tulus, dikarenakan seseorang tersebut kerap memposisikan dirinya sebagai korban dari situasi sosial. Selanjutnya, peka terhadap kritikan orang lain terhadapnya, dan mudah marah. Dalam hal ini, seseorang gemar memberikan kritik yang negatif secara berlebihan kepada orang lain yang ia anggap tidak sebanding dengan keengganannya dalam menerima kritikan tersebut. Seseorang dengan konsep diri negatif sangat responsif terhadap pujian, walaupun terlihat seperti menghindari pujian. Namun, individu tersebut terlihat antusias saat pujian tersebut dilontarkan. Individu ini menaruh penuh perhatian terhadap segala bentuk pujian yang menunjang harga dirinya. Lalu selanjutnya, tidak bisa menghargai serta tidak menerima kelebihan orang lain. Lalu seseorang dengan konsep diri negatif akan cenderung merasa tidak disenangi serta menganggap orang lain sebagai saingan. Dalam hal ini, seseorang kerap menganggap orang lain memiliki upaya untuk menjatuhkan harga dirinya. Lalu, orang dengan konsep diri negatif sering pesimis terhadap kompetisi, enggan untuk bersaing dengan orang lain guna mencapai prestasi tinggi karena ia merasa kurang mampu berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembentukan konsep diri. Self-concept bukanlah merupakan bawaan sejak lahir, namun terbentuk dari pengalaman hidupnya. Pembentukan self-concept ini tersusun dalam dua tahap, yakni self-concept primer dan self-concept sekunder, yang dimana konsep diri primer merupakan konsep diri yang terbentuk berdasarkan pengalaman seorang anak pada lingkungan rumahnya sendiri. Hal ini berkaitan dengan keluarga seperti orang tua, paman, bibi, kakek, nenek, maupun saudara sekandung lainnya. Sementara self-concept sekunder
terbentuk atas dasar pengalaman hidup anak di luar lingkungan rumah, seperti teman sekolah, teman sebaya, maupun teman bermain. Selanjutnya kita akan membahas tentang self-awareness dan self-disclosure. Self-awareness yaitu pengetahuan mengenai alasan-alasan dari tingkah laku atau pemahaman diri sendiri. Seseorang yang memiliki kesadaran diri yang tinggi bukan hanya mengenali dirinya sendiri, namun ia juga memahami dampak dari suatu tindakan. Seseorang yang memiliki self-awareness yang baik akan mampu memahami keadaan serta keinginannya dengan baik. Ia juga mampu menentukan arah serta tujuan secara tepat, mampu menjalin hubungan kerjasama, mampu menyeimbangkan dan menyesuaikan diri, serta mampu membangun nilai keberagaman. Sedangkan self-disclosure ialah merupakan bentuk tindakan pembukaan terkait informasi pribadi yang pada umumnya dirahasiakan, berupa pemikiran, perasaan, serta perilaku secara sengaja kepada orang lain yang belum mengetahuinya. Ya, dari video presentasi yang saya bawakan dapat disimpulkan bahwa self-concept yang positif sangatlah penting bagi seseorang, karena seseorang dengan self-concept yang baik dan positif tentu saja akan mampu menentukan seberapa jauh ia keluar dari zona nyamannya atau comfort zone dalam menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi. Tentunya dengan self-concept yang positif, seseorang akan mempunyai sikap yang optimis, percaya diri, selalu berpikir dan berperilaku serta bersikap yang positif. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan thank you for watching.